Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Di mana 10 hari terakhir atau sepertiga yang terakhir di bulan Ramadan ini adalah di mana Allah memberikan janji kepada kita semua umat Islam yang beriman kepada Allah untuk dibebaskan dari siksaan api neraka apabila kita mampu menjalani secara konsisten ibadah puasa di sisa-sisa hari terakhir ini dengan penuh keikhlasan, penuh pengharapan, dan juga penuh dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan tentang amalan-amalan apa saja yang akan sangat diutamakan dan sangat penting dilakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Ada banyak sekali bentuk-bentuk amalan yang bisa kita laksanakan di 10 hari terakhir ini, mengingat 10 hari terakhir merupakan di mana Allah akan melipat gandakan pahala jauh lebih besar lagi daripada hari-hari sebelumnya. Salah satunya yang pertama adalah Qiyamul Lail atau sholat malam. Yang sudah kita ketahui bahwasanya sholat malam di bulan Ramadan itu terdiri dari sholat tarawih, kemudian bisa juga diikuti dengan sholat tahajud dan juga sholat witir. Tapi terkadang kita berpikir, justru di akhir-akhir itu jumlah jamaah di masjid atau di mushola ketika sholat Qiyamul Lail itu terkadang malah menurun. Itu membuktikan bahwa konsistensi ibadah kita sebagai umat Islam itu juga bisa tergoyahkan oleh aktivitas yang lain, terutama aktivitas duniawi. Oleh karena itu, apabila kita terus konsisten melaksanakan Qiyamul Lail, seraya mengharap apapun yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di antara sholat-sholat itu, harapannya semoga ibadah Qiyamul Lail kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat kita juga dikabulkan olehnya. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak tadarus Al-Qur'an. Pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah yang namanya i'tikaf atau berdiam diri di masjid atau mushola. Nah, ketika i'tikaf kita bisa mengisinya dengan memperbanyak tadarus Al-Quran. Siapa tahu kita bisa menghatamkan 1 atau 2 juz dalam satu malam. Insya Allah itu keberkahan dan nilai pahalanya akan luar biasa. Oleh karena itu, marilah kita sempatkan di malam-malam terakhir ini untuk memperbanyak tadarus Al-Quran kita, karena setiap bacaan yang kita baca akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, amalan yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir adalah memperbanyak sedekah. Karena seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya untuk meningkatkan empati kita terhadap sosial, maka kita perlu melihat atau memandang masyarakat atau umat Islam sekeliling kita. Mungkin banyak di sekitar kita yang membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, yang mana itu dengan sedikit seteguk minuman dan sesuap nasi itu sudah cukup untuk menyambung kehidupan mereka. Nah, dengan memperbanyak sedekah di 10 hari terakhir ini, kita akan semakin membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang merasa kelaparan maupun kehausan, sehingga beban keseharian mereka akan semakin lebih mudah. Kemudian satu ibadah wajib yang tidak boleh kita lupakan, yang tidak boleh kita hindari adalah zakat. Zakat merupakan ibadah yang wajib untuk semua umat Islam. Kemudian di antara zakat yang kita keluarkan, ada hak-hak yang harus kita tunaikan kepada mereka, yang mana dikenal dengan sebutan 8
mustahik, yaitu 8 orang yang berhak menerima zakat. Semoga ibadah kita di 10 hari terakhir ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senantiasa memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar, di mana malam itu adalah malam yang jauh lebih utama, lebih mulia daripada malam-malam sebelumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.